Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alim Hadi, Master SOP. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat harga pokok produksi. Ya, silakan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri. Ya, saya sudah siap. Ya, saya sudah siap dengan pulpen. Soalnya nanti kita harus hitung-hitung. Ya, kemudian saya juga sudah siapkan 2 stabilo, ya. Saya juga sudah siapkan mouse. Ada hubungan dengan materi ya mouse ya. Kalkulator untuk hitung-hitung, karena kita akan hitung-hitungan bagaimana menghitung harga pokok produksi, ya. Maka rekan-rekan siapkan ya. Saya juga sudah siapkan remote TV, nggak nyambung. Remote AC juga nggak nyambung teman-teman. Ya baik, dan juga sudah saya siapkan materi cara menghitung harga pokok produksi. Ya, materi ini sangat penting. Silakan ikuti video ini rekan-rekan sekalian. Kita bahas tentang bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Ini yang kadang-kadang sering menjadi kendala bagi kita sekalian business owner, apalagi pemula yang baru merintis usaha. Kadang-kadang harga pokok penjualan itu diserahkan atau dipasrahkan kepada pasar tanpa menghitung harga pokok sesungguhnya ya dari produknya masing-masing. Dan ini yang kemudian menjadi masalah, karena bisa jadi yang selama ini produk yang dijual itu dirasakan untung, jadi merasa untung, padahal bisa jadi itu rugi. Maka kesempatan kali ini kita bahas tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi tersebut. Nah, dalam video yang kemarin saya upload di YouTube ya tentang komponen atau penggolongan biaya-biaya produksi, silakan rekan-rekan yang belum nonton video saya kemarin tentang biaya-biaya yang terkait dengan produksi ya, silakan diklik linknya yang saya berikan di video ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan ada 5 penggolongan biaya produksi. Yang pertama adalah biaya atas dasar objek pengeluaran, yang kedua adalah biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok perusahaan ya, dan yang ketiga adalah biaya atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, dan yang keempat biaya sesuai dengan perilaku perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir yang kelima adalah biaya atas dasar waktu. Dan kemarin sudah saya jelaskan di video saya yang saya upload di YouTube kemarin. Silakan rekan-rekan cari linknya, saya kasih juga di video ini nanti linknya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam menentukan harga pokok produksi ya, kita pakai metode yang pertama, yaitu harga pokok produksi dihitung atas dasar objek pengeluaran ya, di mana biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku yang pertama, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Yang menjadi catatan rekan-rekan sekalian bahwa seringkali teman-teman UKM atau binaan-binaan saya di UKM atau pemula ketika berbisnis ya, karena semuanya dikerjakan sendiri, seringkali biaya produksi tidak dimasukkan semua komponennya ya. Padahal ada 3 komponen yang sering dimasukkan biaya bahan, tapi biaya tenaga kerja tidak dimasukkan. Karena apa? Karena selama ini alasannya adalah produksi tersebut dikerjakan sendiri.
Nah, ini nggak tepat. Ya, pantas kemudian bisa menjual harga produknya itu dengan harga yang murah. Karena apa? Biaya tenaga kerja, walaupun dirinya sendiri yang bekerja, yang mengolah bahan itu menjadi bahan jadi, tetap harus dimasukkan. Ya. Dan yang ketiga yang sering terlupakan adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, misalnya apa? Biaya peralatan. Ya, pemakaian alat-alat itu perlu dibebankan. Kemudian biaya sewa pabrik atau sewa tempat untuk mengelola bahan tersebut. Untuk produksi, tempat untuk produksi, itu ada biaya sewanya, harus dibebankan persatuan produk. Ya, biaya listrik, ya, atau biaya tagihan, ya, lain-lain, ya, yang terkait dengan produksi, ya, itu juga harus dibebankan. Misalnya biaya amortisasi atau biaya pesusunan mesin, itu juga harus masuk di dalam komponen yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, sekarang coba kita perhatikan, ya, kita perhatikan di dalam contoh. Di dalam contoh ini sudah saya berikan, jadi mungkin di teman-teman di Instagram tidak melihat, ya, contoh yang sudah saya printkan, ya, bahwa jika diketahui, ya, nanti bisa teman-teman yang di Instagram bisa lihat hasilnya nanti setelah saya upload di YouTube. Oke, baik. Jika diketahui bahwa biaya produksi sebuah produk bakso, misalnya, kalau kita bikin bakso misalnya, diketahui biaya bahan bakunya, ya, rekan-rekan sekalian, bahwa untuk memproduksi 1 kg bakso itu memerlukan biaya bahan baku sebagai berikut, ya. Di sini ada, rekan-rekan sekalian, ada 9 item bahan baku, ya. Ada daging sapi, ya, 500 gram, daging ayam 500 gram, ya. Harganya kalau daging sapi 500 gram itu setengah kilo 45.000, kemudian daging ayam 15.000. Ini contoh, teman-teman sekalian. Ini contoh, ya. Kemudian ada tepung kanji, ada bawang putih, merica, garam, telur, ya, vitsin, es batu, dan lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam contoh ini, ya, berjumlah 1 kilo bakso itu memerlukan bahan dengan nilai sejumlah 67.000, ya, 67.700, ya, 60.770 ini, sekali, ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau 1 kilogram bakso dengan total biaya produksi, biaya bahan baku maksudnya 67.770, itu menghasilkan, ya, kurang lebih, ya, 130 butir, ya, pentol, ya, pentol bakso. Maka biaya per butir adalah 67.770 dibagi 130, maka per butirnya jatuhnya aja adalah 521 rupiah. 521 rupiah. Nah, 521 rupiah, 31. Kalau kita bulatkan 521 atau 522. Ini per butir.